Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Wulandari Ahmad, saya Lini Seliba, dan saya Putri Rosyana Rusmin. Di sini kami akan memaparkan materi tentang perpajakan. Yuk kita simak bersama-sama. Let's go. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Jadi, perpajakan adalah sistem pengemutan pajak oleh pemerintah dari individu atau badan usaha untuk mendanai pengeluaran pemerintahan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Dalam konteks Indonesia, pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis pajak. Pajak dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu pajak langsung. Pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh, pajak penghasilan atau PPH. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha, dan yang kedua yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan, dan yang kedua yaitu pajak tidak langsung, pajak yang dibayar oleh konsumen atau wajib pajak kepada penjual dan kemudian disetor ke pemerintah oleh penjual. Contoh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak atas penjualan barang-barang mewah. Selanjutnya yaitu jenis pajak berdasarkan subjek dan objek. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. PPH orang pribadi, pajak yang dikenakan atas penghasilan individu, dan yang kedua yaitu PPH badan, pajak yang dikenakan atas penghasilan badan usaha. Dua, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia. PPN biasanya sebesar 10% dari harga jual barang atau jasa. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. Yang keempat yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4 maupun kendaraan besar lainnya. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan atau PPH. PPH adalah salah satu jenis pajak yang diterima oleh negara atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha. Pajak ini dibedakan berdasarkan subjek pajak. Yang pertama yaitu PPH pasal 21, pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Yang kedua yaitu PPH pasal 22, pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi tertentu yang dilakukan oleh perusahaan terhadap barang impor atau ekspor. Dan yang ketiga yaitu PPH pasal 23, pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain dari pembayaran jasa atau sewa yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu PPH pasal 25, pembayaran angsuran, pajak penghasilan oleh wajib pajak badan usaha yang dihitung berdasarkan estimasi penghasilan. Selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa. Setiap barang atau jasa yang dijual di Indonesia dikenakan pajak sebesar 10%, kecuali barang dan jasa yang dikecualikan oleh undang-undang. Selanjutnya, pihak yang mengenakan PPN, penjual atau penyedia barang dan jasa.
kedua pihak yang membayar PPN, pembeli barang atau jasa, tetapi biasanya biaya PPN ini dibebankan pada konsumen akhir. Selanjutnya adalah sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self-assessment system, yang berarti wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sendiri. Pemerintah bertugas mengawasi dan memastikan bahwa pajak yang terutang telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, penyampaian SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan. Wajib pajak di Indonesia harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak tersebut. Ada dua jenis SPT. Yang pertama yaitu SPT tahunan PPh orang pribadi untuk individu yang memiliki penghasilan. Yang kedua adalah SPT tahunan PPh badan untuk badan usaha atau perusahaan yang harus melaporkan penghasilan dan kewajiban pajaknya. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Yang pertama, pendapatan negara. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dua adalah pemerataan ekonomi. Pajak digunakan untuk mendanai program-program yang membantu masyarakat miskin dan kurang mampu. Ketiga adalah stabilisasi ekonomi. Pemerintah menggunakan pajak untuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, 4 adalah pembiayaan infrastruktur. Pajak digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang berikut, pengawasan dan kepatuhan pajak. Pemerintah melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengawasan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang diduga tidak mematuhi peraturan pajak. Yang berikut, sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan pajak. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti tidak membayar atau terlambat membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi berupa denda administratif atau denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Yang kedua, sanksi pidana. Dalam kasus penghindaran pajak atau pemalsuan dokumen pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Yang terakhir, kesimpulan. Perpajakan merupakan sistem yang penting dalam ekonomi negara karena berfungsi untuk menghasilkan pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan publik. Pajak dapat berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung, dan wajib pajak harus melaporkan serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah melakukan pengawasan dan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Baik, itu saja paparan materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!